Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini ya kita bisa melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram, dan insyaallah kita akan membahas bab baru, yaitu bab tentang haddu al-qadzab, hukuman bagi orang yang menuduh. Ya, qadzab itu menuduh seseorang dengan tuduhan zina. Menuduh seseorang melakukan perzinahan tanpa bukti, maka itu namanya al-qadzab, tuduhan zina tanpa bukti. Nah, secara bahasa makna al-qadzab sebenarnya adalah ar-ramyu bil hijarati, melempar dengan batu secara bahasa. Tentu saja ketika kita melempar dengan batu, orang yang kita lempar tersakiti atau tidak? Nah, iya, dia akan tersakiti, akan ada ya madarat yang mengenai diri orang yang kita lempar dengan batu itu. Nah, maka kata al-qadzab ini kemudian digunakan ya sebagai istilah untuk ya, tuduhan zina terhadap seseorang tanpa bukti. Karena orang yang dituduh berzina sementara tidak ada buktinya, kira-kira, dan dia tidak berzina, lalu kita tuduh dia berzina, kira-kira dia tersakiti atau tidak? Wah, tentu, bahkan mungkin lebih parah rasa sakitnya. Nah, itu maka istilah qadzab itu digunakan. Nah, ustu'ira ya, dipinjam untuk digunakan terhadap perbuatan menuduh seseorang berzina tanpa bukti, dan padahal dia tidak berzina. Nah, boleh tanpa data ya. Baik, tanpa bukti ya. Tanpa al-bayyinah. Sementara makna al-qadzab secara istilah syariat adalah ar-ramyu bizzina. Nah, ar-ramyu bizzina, tuduhan berzina. Para ulama sepakat bahwa ya menuduh seseorang berzina tanpa ada bukti disebut qadzab, dan wajib ya orang yang melakukannya terkena hukuman. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan apa hukuman tuduhan atau orang yang menuduh seseorang berzina sementara dia tidak punya bukti. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah An-Nur ya. Ada 3 hukumannya. Maka setiap perbuatan yang dilarang lalu diterangkan apa hukuman dari perbuatan tersebut, nah maka hukumannya disebut al-had. Hukumannya disebut had. Jadi haddu al-qadzab, karena ada keterangan di dalam syariat, dalam Al-Quran, apa saja hukuman bagi orang yang menuduh seseorang berzina tanpa bukti itu. Tapi ada khilaf di antara para ulama tentang bagaimana kalau ada seseorang menuduh orang lain melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Nah, homo gitu ya. Oh, si fulan dia gay, si fulan homo dan seterusnya. Lalu dia tidak punya bukti, orang yang menuduh tersebut. Nah, apakah ini termasuk kategori al-qadzab atau bukan? Kenapa ada khilaf di antara para ulama? Karena
tidak ada keterangan tegas dalam Al-Quran tentang hukuman menuduh seseorang telah melakukan perbuatan seperti perbuatan Nabi Lut. Kalau zina, tuduhan zina jelas ada dalam surah An-Nur. Nah, maka ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan sama. Ya, kalau ada orang menuduh seseorang telah melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, berarti itu sama artinya dia menuduh orang itu telah berbuat zina. Disamakan. Maka hukuman bagi si penuduh ya sama, berarti dihukum berdasarkan keterangan dalam surah An-Nur ya. Yaitu dicambuk 80 kali cambukan. Nah, ada 3 hukumannya. Nanti kita akan jelaskan. Nah, yang kedua, pendapat kedua, mereka mengatakan tidak sama. Perbuatan kaum Nabi Lut dengan zina itu tidak sama. Ya. Maka tidak bisa kita menyamakan perbuatan orang yang melakukan tuduhan terhadap seseorang yang katanya melakukan perbuatan kaum Nabi Lut dengan tuduhan kepada seseorang yang telah berzina, itu beda. Zina dengan homo atau dengan homo namanya, itu tidak sama. Nah, maka hukumannya pun berbeda. Menurut pendapat kedua ini, hukumannya adalah ditakzir. Ditakzir itu ditetapkan berdasarkan ijtihad seorang hakim. Ya, bisa dipenjara, bisa didenda dan lain sebagainya. Kembali kepada ijtihadnya seorang hakim. Takzir itu intinya bagaimana dia biar kapok dari perbuatan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, mereka yang berpendapat sama perbuatan tuduhan kepada seseorang telah melakukan perbuatan zina atau perbuatan kaum Nabi Lut itu sama, derajatnya sama. Ini adalah pendapat 3 imam dari mazhab yang 4, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sementara yang mengatakan berbeda dan hukumannya pun berbeda, yaitu ditazir, adalah Imam Abu Hanifah. Nah, itu dari 4 mazhab, 1 ulama yaitu Abu Hanifah mengatakan berbeda. Jadi jumhur mengatakan sama. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tuduhan berzina kepada seseorang itu bisa secara sorohatan, terang-terangan, bisa juga dengan sindiran, bahasa sindiran. Hukumnya sama, baik dengan bahasa sindiran maupun dengan bahasa terang-terangan. Nah, apa had untuk qadzab itu? Tadi diterangkan dalam surah An-Nur ayat 4. Qala Allah Ta'ala berfirman, walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik, al-muhsanat itu wanita baik-baik, wanita yang terjaga, dituduh atau mereka dituduh berzina. Maka orang-orang yang menuduh berzina wanita baik-baik, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumannya fajliduhum samanina jaldatan, cambuklah mereka sebanyak 80 kali cambukan. Itu yang pertama. Yang kedua, wala takbalu lahum syahadatan abada, jangan pernah kalian menerima kesaksian mereka selama-lamanya. Jadi kesaksiannya nggak boleh diterima. Kalau misalnya jadi saksi nikah, itu nggak bisa. Jadi saksi kasus apapun tidak bisa diterima. Nah, ini hukuman keras, ya. Dan yang ketiga, orang tersebut disebut orang fasik. Wa ulaika humul fasikun. Mereka itulah kata Allah orang-orang yang fasik. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Bahkan ada 4. Dalam ayat lain, itu dalam surah Nur, An-Nur ayat 4 ya. Dalam surah An-Nur ayat 23 ada tambahan. Hukuman bagi orang yang telah melakukan qadzab. Apa itu? Mari kita perhatikan ayatnya. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat
Sesungguhnya orang-orang yang telah menuduh berzina wanita baik-baik. Ya, al-muhsanat tadi wanita baik, wanita yang terjaga. Al-ghafilat. Apa artinya al-ghafilat? Nah, coba apa yang dimaksud lengah? Apa yang dimaksud lengah? Lengah, lalai, apa maksudnya? Ya, coba kan wal innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Kalau Bapak Ibu lihat baca terjemahnya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, wanita yang lengah gitu ya. Wanita yang lengah atau lalai, wanita-wanita beriman. Apa maksudnya yang lengah di situ? Menuduh wanita baik-baik yang lengah. Lengah itu kalimat negatif atau positif? Kata yang artinya negatif atau positif? Negatif. Kenapa kalimat negatif ini kok disatukan dengan sifat positif? Kalau al-muhsanat kan positif, wanita baik-baik kan? Al-mu'minat positif. Loh kenapa ada sifat negatif di sini disebutkan? Tidak mungkin. Hah? Tidak mungkin. Maksudnya? Tidak mungkin orang baik-baik berzina. Tidak mungkin. Artinya tidak mungkin dia orang baik-baik. Tidak mungkin orang baik-baik kok berzina. Jadi tidak pas itu orang tidak mungkin Kan ini sama kalimatnya sifat. Al-muhsanatul ghafilatul. Nah, al-muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ini setara ini sifat. Kalau kita lihat Quran terjemah, itu maknanya negatif, lengah. Ya kan? Tapi kalau kita buka tafsir baru clear. Nah disinilah kita perlu merujuk kepada kitab tafsir supaya kita paham apa makna al-ghafilat pada ayat tersebut. Ayat 23 surah An-Nur. Coba Pak Samsul dibuka. Apa? Itu al-muhsanat. Muhsanat itu yang memelihara kehormatan atau wanita baik-baik. Nah, jadi Bapak Ibu dan jemaah sekalian, yang dimaksud al-ghafilat di sini artinya positif. Yaitu allati lam yakhtur zalika biqulubihinna. Allati lam yakhtur zalika biqulubihinna. Yaitu orang yang sama sekali tidak terbersit dalam hatinya untuk melakukan perzinahan. Nah itu ghafilat namanya. Orang yang sama sekali nggak pernah dia mikir mau berzina. Oh kok dituduh berzina? Kalau ini positif atau negatif? Positif. Itu maksudnya ya. Karena banyak orang keliru kok ghafilat kok lengah gitu. Nah maka di sini baru kita jelas ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang menjaga kehormatan dirinya, yang bahkan dia berpikir pun tidak pernah untuk berzina, tidak pernah dia berpikir untuk berzina, dia orang-orang mukmin, lo kok dituduh berzina? Nah, apa hukumannya? Lu'inu fid dunya wal akhirah. Maka dia dilaknat di dunia dan di akhirat, walahum azabun azim. Dua tambahan tuh azabnya. Jadi selain mereka itu dicambuk 80 kali dan tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya, kemudian mereka itu oleh Allah dianggap orang fasik, lalu mereka itu dilaknat di dunia dan di akhirat. Ngeri kan, dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, mereka akan diazab dengan azab yang besar di akhirat. Tentu kalau dia tidak taubat. Kalau dia tidak taubat. Nah ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Lalu yang menarik lagi, kenapa ayat yang menerangkan hukuman tuduhan zina kok objeknya wanita? Bukan laki-laki, kan al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat. Itu kan wanita semua. Kenapa? Padahal mungkin nggak laki-laki dituduh berzina? Mungkin. Mungkin sekali kan?
laki-laki baik-baik, ya kan? Berarti al-muhsinunal ghafilunal mu'minun. Gitu kira-kira kalau dijadikan laki-laki. Itu mungkin ada laki-laki baik-baik dituduh berzina. Buktinya siapa? Nabi Yusuf. Iya kan? Nah, dituduh mau berzina. Nah, itu gimana? Kok dalam Al-Quran yang disebut hanya perempuan? Nah, jawabannya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, Al-Quran menggunakan kasus yang lebih parah gitu. Li'anna qadzafan nisa'i asna'u wa a'zam. Karena menuduh perempuan berzina itu lebih buruk lagi gitu. Lebih besar lagi akibatnya. Gitu. Kan kaitannya nanti dengan masalah nasab. Ya kan? Kaitannya dengan masalah nasab. Nah, itu. Nah, dan ini tidak berarti kalau kita menuduh laki-laki berzina tidak ada hukuman. Tidak berarti begitu. Artinya sama saja. Kita menuduh perempuan baik-baik, perempuan mukmin, perempuan yang tak pernah berpikir untuk berzina, ya perempuan baik-baik gitu ya, kita tuduh dia berzina, ya sama seperti ketika juga kita menuduh laki-laki yang baik-baik berzina, hukumnya sama persis. Nah itu, karena kan ada orang berkesimpulan, oh kalau laki-laki kita tuduh berzina gak ada masalah. Oh ada masalah, oh dalilnya mana kan itu? Nah ini, oh itu kan perempuan, bukan laki-laki, enggak. Termasuk juga laki-laki ya, kalau kita menuduh orang lain laki-laki berzina tanpa ada bukti, itu juga hukumannya sama. Nah ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Lalu apa hikmah diharamkannya al-qadzaf itu, dan apa hikmah orang yang melakukan tuduhan zina terhadap orang lain itu wajib dihukum? Satu, untuk menjaga kehormatan orang lain. Nah itu. Jadi lisiyanatil a'rad. Yang kedua, litathiri al-mujtama'i min bada'atil lisan, untuk membersihkan masyarakat dari lisan yang jelek. Nah, jangan sampai di masyarakat itu orang gampang ngomong jelek-jelek. Nah, itu maka ada hukuman bagi orang yang sembarangan. Juga untuk apa? Untuk menjaga supaya tidak terjadi sarsarotil kalam, banyak omong gitu ya. Wa isya'atil fawahish, dan supaya menjaga jangan sampai tersebarnya perbuatan keji itu. Wat taskiki bil ansab, dan supaya tidak terjadi keraguan pada nasab seseorang. Ini sebenarnya anak siapa sih? Oh katanya si Fulan itu berzina sama si Fulan. Terus hamil ini yang benar anak siapa kan itu? Nah ini kan namanya at-tashkiku fil ansab. Nah supaya itu tidak terjadi, maka pelaku qadzaf itu diancam dengan hukuman yang berat. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Baik. Yang pertama untuk menjaga kehormatan orang lain. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah kalau hukum ini tidak ditegakkan, kira-kira orang akan mudah-mudah menuduh orang lain berzina atau tidak? Iya, gampang sekali. Dia ngerasa paling nggak apa-apa. Nah paling di penjara berapa bulan kan gitu. Jadi akhirnya orang gampang menuduh. Ya baik. Sekarang kita masuk pada dalil yang pertama Bapak Ibu, tentang adanya hukum qadzaf. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, "Lamma nazala uzri," ketika turun. Nah, uzri yang dimaksud Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya. Oh maaf, saya ulangi. Aisyah berkata, "Lamma nazala uzri," ya. Ketika turun uzri, uzri itu uzur. Ya, berasal dari kata uzur. Apa itu uzur? Uzur. Ya bisa ya. Jadi halangan yang dengan itu dia dimaafkan.
Ya, gitu. Dikasih uzur karena memang dia tidak bersalah aslinya kan. Nah, ini maksud nazala uzri yang dimaksud di sini Bapak Ibu adalah ayat-ayat dalam Al-Qur'an, yaitu ayat ya 11 sampai ayat 26 surah An-Nur, ayat 11 sampai ayat 26, berapa ayat berarti? 15 ayat ya. Itu isinya Bapak Ibu dan Ibu sekalian 15 atau 16 ayat ya. Nah, itu isinya, atau ada yang mengatakan ayat 11 ya, tadi ayat 11 sampai 26 ya. Isinya adalah tentang kasus hadisul ifki ya, yang apa? Peristiwa di mana istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina atau berselingkuh. Nah, dengan seorang sahabat. Isinya itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ada ayat turun untuk membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Dan ayat itu baru turun setelah satu bulan setelah peristiwa itu terjadi. Katakanlah hari ini terjadi tuduhan kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, berjalan selama 1 bulan. Nah, baru sebulan kemudian turun ayat ya, yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari perbuatan yang dituduhkan kepada beliau. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, dan waktu itu Rasulullah SAW ya, setelah mendapat keterangan dari Aisyah sendiri bahwa Aisyah sama sekali ya tidak pernah berselingkuh, karena waktu beliau ketinggalan pasukan, memang beliau waktu itu tertinggal sendirian. Nah, ceritanya kan Aisyah ikut perang bersama Nabi. Setelah selesai, beliau semua pasukan berhenti di satu tempat istirahat. Lalu Aisyah izin untuk buang hajat. Nah, setelah kembali ternyata kalungnya hilang, tertinggal. Beliau balik lagi, lupa tidak bicara. Nah, untuk apa? Mencari kalung. Nah, terus ketika Nabi mulai lagi perjalanan, sahabat yang memikul tanduknya Aisyah itu enggak lihat, karena kan badannya enggak gemuk gitu ya, enggak berat, antara ada dan tidak ada sama aja gitu. Nah, akhirnya setelah Aisyah kembali, orang-orang sudah enggak ada. Berharap semoga ada yang kembali. Aisyah akhirnya tidur di pinggir jalan. Nah, terus ada sahabat di belakang sendirian naik unta. Dan ketika melihat ada seorang wanita tertidur di pinggir jalan, beliau ini paham itu adalah Aisyah. Karena sosoknya ngerti, udah paham. Akhirnya si sahabat ini pun berhenti, meminta Aisyah untuk silakan naik ke untanya, nanti beliau berjalan. Tidak dibonceng, bahkan menyentuhnya pun tidak. Nah, lalu tersusulah pasukan Nabi SAW. Nah, lalu orang-orang itu menuduh provokatornya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh Yahudi. Itu provokator. Nah, tersebarlah luas di masyarakat bahwa Aisyah selingkuh. Sampai bapaknya Abu Bakar marah. Rasul pun marah. Tapi Rasul tetap tanya, klarifikasi kepada Aisyah, benarkah engkau selingkuh? Tidak. Nah, lalu berarti kan bohong tuh tuduhan itu. Buktinya ada enggak? Enggak ada bukti. Lalu Rasul bermusyawarah dengan Ali. Kenapa Ali yang diajak musyawarah? Karena Ali adalah orang yang dekat dengan Nabi, diasuh oleh Nabi sejak kecil. Bahkan Ali juga menjadi suami dari putrinya Rasulullah, itu Fatimah. Lalu ada Usamah bin Zaid bin Al-Harisah, diajak juga musyawarah oleh Nabi SAW. Apa ini kira-kira hukuman ya, yang pantas dijatuhkan kepada orang-orang yang menuduh Aisyah berselingkuh atau berzina. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang dimaksud uzri. Maka qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbari, di atas mimbar. Nah,
Ini namanya mimbar apa podium? Podium ya. Mimbar itu tinggi ya. Ada tangganya itu mimbar. Kalau ini namanya podium, walaupun sering juga disebut mimbar ya. Nah, berdiri Rasulullah di atas mimbar. Fadzakara dzalika, lalu beliau menyebutkan ayat-ayat tadi, wa talal Quran, membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Falamma nazala, ketika ayat itu turun, amara birajulaini wa imra'atin. Rasul menyuruh ya, ada 2 orang laki-laki dan seorang perempuan untuk dihukum. Paduribu al-had, dipukul. Had yaitu 80 pukulan. Ada 3 orang. 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Yang akhirnya dijatuhi hukuman haddul qadzaf. Telah menuduh Aisyah. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan imam yang 4 dan juga diisyaratkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, siapakah? Berapa orang laki-laki tadi? 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Nah, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan nama-namanya yang waktu itu dihukum. Yang pertama Hasan bin Thabit. Ini seorang penyair ya. Kemudian Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah. Ini laki perempuan? Laki, karena bin. Kalau perempuan bintu ya. Kalau namanya Mistah kan. Mistah bin Usasah. Nah, sementara yang perempuan namanya Hamnah bintu Jahash. Hamnah bintu Jahash. Mereka ini dihukum setelah ayat itu turun, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali pukulan. Nah, itu yang menarik. Tapi tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwa Abdullah bin Ubay dicambuk atau tidak. Sebagian ulama mengatakan dicambuk juga. Buktinya mana? Riwayatnya nggak ada. Nah, itu masalahnya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mereka yang mengatakan Abdullah bin Ubay, apalagi dia provokatornya, ya secara logika pastilah dicambuk kan gitu, pastilah dicambuk. Masalahnya dalam hadis disebutkan cuma 3, 2 laki-laki 1 perempuan. Nah, kalau toh memang dia dicambuk, pasti hadis ini akan masyhur atau tidak? Pasti akan masyhur. Banyak orang yang meriwayatkan. Ini buktinya tidak ada. Nah, maka menurut pendapat kedua, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tokoh munafik, tidak dicambuk. Ada beberapa alasan. Nah, kenapa dia tidak dicambuk? Alasan pertama, ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Karena haddu al-qadzab, hukuman terhadap orang yang menuduh seseorang berzina itu ya, itu menjadi kafaroh. Menjadi apa? Kafaroh itu apa? Penebus dosa. Artinya kalau Hasan bin Sabit, Mastah bin Usasah, Hamnah bin Jahas sudah dicambuk, dosanya bersih atau masih? Bersih. Itu satu. Si Abdullah bin Ubay bin Salul, dia nggak pantas mendapatkan kafaroh. Itu alasannya. Tidak layak orang ini dapat kafaroh. Ya, dia senang padahal hadis ini sebenarnya. Nah, itu satu alasannya. Yang kedua, kan katakan, lianna Abdullah bin Ubay bin Salul laisa ahlan lidzalik. Dia tidak pantas untuk mendapatkan kafaroh. Yang kedua, nah, karena hukuman terhadap qadzab, orang yang melakukan tuduhan orang lain berzina itu tidaklah bisa ditegakkan kecuali dengan bukti dan pengakuan. Kalau 3 tokoh tadi ngaku, iya ya Rasul, mohon maaf saya telah menuduh Aisyah. Tapi si Abdullah bin Ubay bin Salul ditanya, gak pernah ngaku, selalu berkelit. Gimana coba orang mau dihukum gak ngaku? Bisa gak dihukum? Nggak bisa. Makanya tidak dihukum dia. Dia tidak pernah ngaku. Nah, orang munafik mana pernah mau ngaku? Nah, itu.
Nah, itu diantara alasan. Nah, dan yang paling kuat ya alasan kedua ini. Dia emang nggak pernah ngaku gitu. Bisakah kita menghukum orang lain, buktinya nggak ada, lalu dia nggak ngaku, bisa nggak diterapkan hukuman? Nggak bisa. Nah, itu sebabnya kenapa qadzaf itu tidak diterapkan kepada si Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi had qadzaf itu jelas dasarnya ada di dalam Al-Qur'an. Itu. Nah, tadi kalau sudah dihukum di dunia dicambuk 80 kali lalu tidak diterima kesaksiannya, berarti 3 orang ini terima kesaksiannya. Nah, kalau dia sudah taubat mengakui kesalahannya. Nah, tapi ada yang mengatakan tidak. Karena itu hukumannya tidak diterima kesaksiannya selama-lama. Tapi dosanya udah hilang. Dosanya udah bersih. Maka yang diterangkan dalam ayat ke-23 tadi, walahum adzabun alim, itu dapat atau enggak mereka? Tidak. Ya, di akhirat mereka akan mendapat azab, walahum adzabun azim, itu enggak ada. Karena sudah taubat dan sudah dihukum sebagai kafarah. Jadi baik, ini Bapak Ibu dan yang sekalian. Kalau dia sudah taubat, berarti kalau enggak 1 ya 2 tadi ya. Dengan kesaksiannya tidak diterima selama-lamanya. Tapi yang pasti yang tadi dicambuk 80 kali itu pasti diterapkan kepada 3 orang tadi ya, 3 orang sahabat. Dosanya bersih, hilang. Karena dia sudah ditegakkan had atas dirinya. Kalau orang lain ya tetap ya ini hanya khusus dosa menuduh berzina tanpa bukti. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Gimana? Iya, tetap dihukum. Wajib ditegakkan hukuman. Minta maaf karena apa? Enggak, minta maaf karena apa dulu? Ya, ini yang kaitannya dengan had. Yang kaitannya dengan had itu enggak ada maaf. Gitu, tidak bisa dimaafkan. Had itu hukuman yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW. Ya baik, karena waktunya tinggal sedikit, barangkali ada yang bertanya, Bapak Ibu, kami persilahkan. Ini tinggal 1-2 menit, kalau dilanjut waktunya saya kira tidak cukup. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya. Kalau yang dituduh orang jelek, itu kan kualitas oleh kan baik, dituduh. Kalau sudah orang yang gawe luyuran, ambil kita tuduh ramai-ramai. Ya. Nah, buktinya ada enggak? Buktinya hamil. Nah, lalu dia ngaku atau tidak? Tapi biar ngaku kan bukti ada. Enggak. Kalau dia bilang saya hamil karena suami saya yang menghamili misalnya. Oh, enggak punya suami. Nah, ya kalau dia tidak punya suami kok hamil, lalu dilaporkan kepada pemerintah, kepada pengadilan, ya dia tentu tidak bisa mengelak ya, karena ada bukti. Nah, ada bukti. Poinnya itu yang nuduh itu saksi had. Oke, nah ini pertanyaannya, orang yang nuduh kamu pasti sudah berzina. Sementara buktinya apa? Kalau dalam Al-Qur'an buktinya harus apa? 4 orang saksi kan, lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Itu yang dituntut, bukti yang dituntut, bukan hamil. Ya itu bukti, tapi yang dimaksud kan yang ditanyakan orang yang menuduh. Kamu nuduh dia zina, buktinya apa? Itu dia hamil?
Nah, bukan bukti yang dituntut Al-Qur'an. Itu walaupun bagi pengadilan itu bisa menjadi bukti. Ya. Nah, jadi gini, kalau mau Pak Hakim lapor, itu di kampung saya ada perempuan gak punya suami, kok hamil? Saya nggak tahu, ya gitu udah. Nanti pengadilan memanggil si perempuan itu, ditanya, kamu kenapa hamil? Hamil sendiri, nggak boleh. Zaman sekarang kan nggak mungkin ya. Nah itu. Tapi mungkin nggak orang saking ingin melindungi diri mengatakan nggak tahu saya hamil sendiri. Wong dulu aja Maryam bisa hamil sendiri. Mungkin nggak gitu orang untuk membela dirinya dia ngaku begitu. Mungkin saja kan. Nah, kalau dia ingin melindungi dirinya. Sementara hukuman zina itu apa? Kalau dia belum nikah berarti dicambuk 100 kali kan. Nah, diasingkan 1 tahun. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ya misalnya dia enggak, saya enggak zina. Lu itu kamu hamil. Ya terserah, yang penting aku enggak zina. Mungkin aja kan? Nah, terus orang lain mau nuduh Pak Nasir, enggak dia zina. Pak Nasir buktinya mana? Mana buktinya? Enggak ada. Cambuk Pak Nasir. Enggak bisa membawa 4 orang saksi. Nah, itu yang saksi yang dituntut oleh Al-Qur'an. Lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Maka enggak boleh kita, oh itu hamil dia, pasti zina tuh. Nah, itu enggak boleh, hati-hati. Karena tadi kalau kita enggak punya bukti, dan bukti itu adalah 4 orang saksi. Yaitu itu Pak Nasir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana lalu kalau suami menuduh istrinya berzina? Padahal suaminya keluar kota selama 1 tahun, pulang tahu-tahu hamil. Nah, kalau itu bisa, nanti ada hadisnya, nanti hadis berikutnya ya. Ada nanti kasusnya, dulu pernah terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena kalau dia sudah bertobat itu kapan harus minta maaf dengan yang tujuh? Tentu saja, ya, karena ini telah melukai hati seseorang, telah berbuat zalim kepada orang yang kita tuduh. Kalau dia ingin bebas dari dosa itu, dia harus minta maaf ya. Ya, begitu. Ya. Ini apakah di konsep ini termasuk dalam tolak hukuman selama mendapatkan jalan untuk menolaknya? Gimana? Jadi oh ya, yang kemarin kita bahas, ya. Iya, termasuk kalau nggak ada bukti, misalnya dia menuduh seseorang berzina, buktinya mana? Ternyata dia nggak punya bukti. Nah, kalau begitu berarti dia telah melakukan kesalahan. Nah, kalau sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, nggak ada jalan berarti untuk tidak menerapkan hukum had. Artinya dia harus ditegakkan padanya hukum had. Agak susah ini cari jalan keluarnya kalau dia sudah nuduh. Baik. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf karena waktu kita terbatas ya. Ini akan ada rapat warga. Jadi kita akhiri, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.